Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Daniel Junaidi dengan NIM 1905211000117 dari kelas 5 Sosiologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah PAR. Nantinya seperti biasa, saya akan menjelaskan metode analisis, yaitu yang pertama social mapping, diagram Venn, foot basket, keempat matrix scoring, dan ada tambahan yaitu analisis SWOT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Junaidi dengan NIM 1905211000117. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu Sekretaris Lurah, Ibu Pemalasari SPD, selaku Sekretaris Lurah Kelurahan Kamanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama ya Bu. Ada berapa RT di Kelurahan Kamanisan ini ya Bu? Yang sudah dieksahkan di Kelurahan Kamanisan ini ada 18 RT. Kemudian ada 4 RT yang diajukan ke kelurahan tetapi belum kita eksakan karena kan persyaratan dari warga belum dilengkapi. Jadi yang sudah terdapat 18 RT. Kemudian perbatasan Kelurahan Kamanisan ini mana saja ya Bu? Untuk perbatasan Kelurahan Kamanisan, sebelah utara ada 2 kelurahan, Kelurahan Sukawana dengan Kelurahan Sukajaya. Karena kelurahan kalau posisinya pas seperti ini, pas di sebelah utaranya itu Kelurahan Sukajaya. Nah, sebelah kanannya, agak sebelah kanan itu perbatasan dengan Kelurahan Sukawana. Kemudian di sebelah timur itu Kelurahan Sukawana. Sebelah barat itu Desa Sindang Sari. Desa Sindang Sari itu masuknya ke kabupaten. Itu. Kemudian di sebelah selatan itu perbatasan dengan Desa Baros, sama juga itu masuknya ke kabupaten. Berarti udah keluar kota ya? Iya, keluar kota Serang. Gitu. Kemudian lembaga atau badan yang ada di kelurahan ini apa saja ya Bu? Kalau untuk lembaga yang ada di kelurahan kami di Kamanisan itu yang biasa kita kerjasama kita pakai itu BKM. BKM? Iya, BKM. Apa itu Bu? BKM itu Badan Kemasyarakatan, ASIFA dia, yang diketuai oleh Pak Edi Sumantri. Kemudian ada lagi nggak Bu selain BKM? Selain BKM, Karang Taruna di sini kurang ini juga ya, kurang berjalan juga. Memang insya Allah sih untuk kedepannya akan lebih ditingkatkan lagi. Oh, iya. Ya, gitu. Kemudian rencana atau pembangunan yang sedang ada atau akan ada di kelurahan ini apa ya Bu? Kalau untuk rencana pembangunan, kita musyawarah dulu dengan aparat kelurahan. Biasanya untuk rencana pembangunan itu kita lebih menitik beratkan ke pembangunan untuk sarana prasarana di kelurahan yang meliputi jalan-jalan desa gitu ya. Biasanya kita bangun dengan paving block dan drainase juga. Jadi sasaran di sini itu kebanyakannya itu drainase dengan paving block gitu. Ya supaya lebih
jalanan itu kan lebih baik lagi gitu. Jadi warga juga lebih menikmati kan, kalau jalanannya nggak becek kan lebih nyaman juga kan untuk pejalan atau yang bawa kendaraan. Nah, tapi untuk saat ini sudah merata atau belum ya? Alhamdulillah untuk tahun 2021 ini sudah, kalau merata sih belum ya, kalau merata belum. Tetapi untuk semua RT itu alhamdulillah sudah menikmati semua. Gitu. Mayoritas pekerjaan masyarakat yang ada di kelurahan ini apa saja, Be? Kalau untuk mayoritas pekerjaan di sini kebanyakan kan masyarakatnya ada limbah ya. Limbah. Jadi di samping limbah juga banyak home industry di sini. Home industry ya, contohnya ada pabrik kerupuk, kemudian ada pembuatan keripik juga gitu. Tapi di sini di titik beratkannya, bukan di titik beratkannya ya, mayoritasnya limbah di sini, limbah industri. Menurut Ibu, potensi yang dimiliki kelurahan Kamanisan itu apa, Bu? Nah, potensi dikembalikan lagi karena di sini mayoritasnya kan limbah ya. Jadi dari situ bisa kita kembangkan. Dari limbah itu sebetulnya bisa kita kembangkan untuk pelatihan gitu ya. Contohnya ada limbah misal dari bungkus kopi, sasetan itu tuh, nah itu diupayakan bisa dikembangkan menjadi kerajinan yang bisa dikembangkan di sini. Baik, langsung saja ke metode yang pertama. Metode yang pertama ini yaitu social mapping. Social mapping ini bertujuan untuk melihat pola interaksi dan pola relasi yang ada di Kelurahan Kamanisan. Kelurahan Kamanisan merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kota Serang, lebih tepatnya berada di Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten. Luas wilayah Kelurahan Kamanisan sekitar 532 hektar. Untuk batas wilayahnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sukajaya, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Baros, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sukawana, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sindangsari. Terdapat 18 RT dan 3 RW yang saat ini sudah resmi terdaftar di Kelurahan Kamanisan. Dan dari situ kita dapat lihat pembagian atau letak-letak RT di dalam gambar yang sudah saya sajikan. Berikut dengan perumahan-perumahan yang baru. Baik, kemudian lembaga yang pertama yaitu lembaga pendidikan. Dapat dilihat di sini ada yang pertama itu ada PAUD Nuri, PAUD Kenari, PAUD Merkuri, SDN Kubang, SDN Kamanisan, dan sebagai berikut. Jadi untuk sarana pendidikan di Kelurahan Kamanisan ini cukup lengkap karena dari jenjang PAUD sampai sekolah tinggi itu terdapat di Kelurahan Kamanisan. Kemudian untuk lembaga kesehatan itu ada Puskesmas Bantu, di mana itu terdapat di dekat kantor Kelurahan Kamanisan. Kemudian ada Posyandu di Warulor, kemudian ada Posyandu di Cideheng Lor, ada Posyandu di Jagabaya, dan ada Posyandu di Kalitanjung. Tidak ada pelayanan jasa seperti pos untuk menerima dan mentransfer uang karena tidak ada warga Kamanisan yang bekerja sebagai TKI atau TKW yang bekerja di luar negeri. Untuk ATM pun hanya satu yang tersedia dan itu pun milik swasta, yaitu Bank Waru Saudara atau BWS yang terletak di Kampung Warulor. Karena mayoritas penduduk Kelurahan Kamanisan menganut agama Islam,
tempat ibadah yang ada hanya masjid dan musola, dan itu terdapat di setiap kampung atau lingkungan yang ada di Kelurahan Kamanisan. Untuk penganut agama non-muslim sangat minoritas karena biasanya pendatang dan mereka biasanya beribadah di luar Kelurahan Kamanisan. Di Kelurahan Kamanisan hampir sudah tidak ada memiliki lahan kosong atau sawah karena sebagian besar sudah dibangun seperti menjadi perumahan, stadion sport center, dan tempat wisata MBS. Di Kelurahan Kamanisan terdapat tempat wisata MBS yang bertajuk pemandangan seperti di Eropa yang sangat instagramable untuk wisatawan kekinian. Pada awal pembukaan pun dapat menarik banyak wisatawan dari dalam maupun luar kota. Namun sayang ketika PPKM darurat kemarin dilaksanakan, terpaksa wisata MBS yang baru dibuka itu harus ditutup sementara. Namun saat ini sudah dibuka kembali. Selain itu, sedang dibangun Stadion Sport Center Banten yang rencananya akan rampung 2023, di mana Kelurahan Kamanisan termasuk di dalam daerah pembangunannya. Dan kedua tempat tersebut menyerap warga setempat untuk menjadi tenaga kerja, sehingga mampu membuka lowongan pekerjaan untuk warga Kamanisan. Dikarenakan di Kamanisan ini sudah hampir tidak ada lagi sawah atau lahan kosong, menjadi tidak memungkinkan masyarakat Kamanisan untuk menjadi seorang petani. Masyarakat Kamanisan rata-rata adalah seorang wira swasta, buruh lepas, dan juga pedagang. Untuk wira swasta, biasanya mereka adalah pengepul barang bekas. Jadi mereka membuka usaha sambil mempekerjakan warga di sekitarnya atau diberdayakan. Selain itu juga menjadi buruh di pabrik-pabrik besar yang ada di Ikomas, Kabupaten Serang, yang jaraknya sekitar 40 menit dari Kelurahan Kamanisan. Selain wira swasta tadi juga terdapat banyak home industry seperti home industry kerupuk-kerupuk yang ada di Kelurahan Kamanisan. Dapat saya simpulkan, lembaga atau sarana yang paling sering diakses di Kelurahan Kamanisan ini adalah lembaga pendidikan, dikarenakan lembaga pendidikan cukup lengkap dari jenjang PAUD sampai jenjang sekolah tinggi. Baik, metode selanjutnya adalah diagram Venn. Diagram Venn merupakan diagram yang menampilkan korelasi atau himpunan yang berkesesuaian dalam suatu kelompok, di mana nanti kita dapat melihat pola relasi yang ada di Kelurahan Kamanisan. Baik, kita langsung saja ke lingkaran prioritas warga, di mana yang pertama itu terdapat pembangunan drainase. Sebenarnya pembangunan drainase ini sudah sejalan dengan program kelurahan. Namun nampaknya program ini belum menyeluruh ke seluruh lingkungan yang ada di Kelurahan Kamanisan, khususnya di Kampung Kubang Lor. Karena tanpa drainase, saat musim hujan aliran air menjadi tidak teratur dan biasanya mengakibatkan banjir karena tidak ada pembuangan air. Yang kedua, pengelolaan sampah. Dengan berkurangnya lahan kosong di Kelurahan Kamanisan, membuat warga Kamanisan sulit untuk membuang atau menimbun sampah. Oleh karena itu mereka memilih untuk membakarnya. Karena tidak ada petugas sampah yang mengambilnya, yang biasanya hanya ada di daerah kontrakan atau perumahan di mana warganya iuran untuk membayar uang sampah. Namun, bila pengelolaan sampah difasilitasi oleh kelurahan, meskipun berbayar, kemungkinan warga akan menerimanya. Yang ketiga, terdapat di bagian yang berkesinambung dengan kelurahan, yaitu BLT. Bantuan langsung tunai saat ini dibutuhkan oleh masyarakat Kelurahan Kamanisan, mengingat mereka masih banyak yang membutuhkan pekerjaan atau penghasilan karena sebelumnya ada yang di PHK ataupun pekerjaan yang belum memenuhi kebutuhan mereka. Di kelurahan saat ini sudah memfasilitasinya, sudah berjalan setiap ketua RT mengumpulkan kakak warganya yang dirasa bahwa warga tersebut layak menerima BLT.
yang nantinya diajukan oleh kelurahan langsung ke Kementerian Sosial yang nantinya dapat berbentuk bantuan seperti PKH, bansos atau KIP. Kemudian kita ke lingkaran prioritas pemerintah Kelurahan Kamanisan, di mana yang pertama itu adalah infrastruktur. Sesuai dengan semboyan Kota Serang yaitu Aja Kendor, yang bermaksud jangan mudah menyerah dan akan terus semangat dalam penataan dan pembangunan Kota Serang. Seperti yang saat ini sudah berjalan di Kelurahan Kamanisan, yaitu pembangunan jalan, pembangunan drainase, meskipun pembangunan drainase ini belum merata ke seluruh lingkungan yang ada di Kelurahan Kamanisan. Kemudian yang kedua ada program Kotaku. Program Kotaku ini dulunya bernama PNPM. Seiring berjalannya waktu berubah nama menjadi Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh, yang saat ini sedang berjalan di Kelurahan Kamanisan untuk menuntaskan daerah kumuh atau penataan lingkungan, perbaikan maupun pembangunan akses jalan, di mana mereka berharap dengan program ini mampu memberdayakan masyarakat sekitar sebagai pekerja, menaikkan standar ekonomi, dan membangun nilai-nilai sosial yang sudah hampir hilang seperti gotong royong. Kemudian di bagian yang bersinambung itu ada BKM. BKM merupakan kepanjangan dari Badan Komunikasi Masyarakat, di mana badan ini sengaja dibentuk khusus untuk menyatukan rasa persaudaraan hingga munculnya kembali budaya gotong royong antar warga Kelurahan Kamanisan. Dan itulah metode yang kedua, diagram Venn. Baik, metode selanjutnya adalah food basket. Food basket ini bertujuan untuk melihat lebih detail tentang pola konsumsi dari pegawai kantor kelurahan dan warga Kelurahan Kamanisan, di mana nantinya kita dapat melihat ekonomi mikro yang ada di Kelurahan Kamanisan. Diurutkan dari yang paling pokok primer, tidak pokok sekunder, dan tambahan tersier. Dalam pemenuhan tersebut memunculkan dua pola konsumsi yang berbeda antara pegawai kelurahan dan warga Kelurahan Kamanisan. Baik, yang pertama pola konsumsi pegawai kelurahan. Dari pola konsumsi pegawai kelurahan, memilih nasi sebagai kebutuhan prioritas, lauk pauk sebagai kebutuhan penunjang, masker dan hand sanitizer sebagai kebutuhan utama. Menurut Ibu Kamalasari, nasi menjadi kebutuhan prioritas sama seperti masyarakat Indonesia lainnya, di mana makanan pokok bergantung dengan nasi. Selain itu juga lauk pauk sebagai kebutuhan penunjang, namun tidak dengan sayur-sayuran karena beliau tidak suka dengan sayur-sayuran, sehingga biasanya beliau menggantinya dengan susu setiap hari. Masker saat ini menjadi kebutuhan utama, apalagi di masa pandemi saat ini, sehingga dimanapun dan kapanpun wajib memakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Kemudian di pola konsumsi warga memilih pekerjaan sebagai kebutuhan prioritas, karena mereka melihat dari masih banyaknya khususnya remaja yang menganggur di Kelurahan Kamanisan, sehingga mereka membutuhkan lowongan pekerjaan. Kemudian kebutuhan pemberdayaan hewan ternak seperti ternak ayam atau bebek. Menurut Pak Kubet, ternak ayam diperlukan. Bila difasilitasi untuk pemberdayaan ternak ayam dan bebek, itu dapat membantu meningkatkan ekonomi di Kelurahan Kamanisan. Baik, metode yang keempat yaitu matrix scoring. Matrix scoring ini bertujuan untuk melihat sistem sosial yang ada di Kelurahan Kamanisan untuk mengevaluasi permasalahan atau kebutuhan dalam sebuah skala dari yang paling penting sampai yang paling tidak penting. Dan di sini saya membuat skor dari 1 sampai 5. 1 sangat tidak penting, sedangkan 5 sangat penting.
Dan berikut adalah permasalahan dan kebutuhan di Kelurahan Kamanisan. Yang pertama itu ada kenakalan remaja mendapatkan skor 1, yaitu sangat tidak penting. Meskipun beberapa kali terdapat kasus narkoba yang menjerat remaja, namun tidak terlalu sering sehingga mendapatkan skor 1. Kemudian keamanan mendapatkan skor 1, yaitu sangat tidak penting. Beberapa kali terdapat kasus kemalingan seperti laptop maupun curanmor, namun tidak terlalu sering dan beberapa di wilayah RT sudah menerapkan pos ronda atau siskamling. Kemudian yang ketiga itu ada Kotaku mendapatkan skor 5, yaitu sangat penting karena program ini bersinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah. Diusahakan untuk tidak ada lagi lingkungan kumuh. Kemudian kecelakaan mendapatkan skor 1, sangat tidak penting karena kecelakaan yang sering terjadi berada di jalan provinsi karena kemungkinan jalan yang rusak maupun lampu penerangan jalan yang tidak menyala atau tidak terlalu terang. Kemudian pengelolaan sampah mendapat skor 3, penting karena lahan kosong di wilayah Kamanisan yang hampir sudah tidak ada, sehingga masyarakat Kamanisan memerlukan petugas kebersihan untuk mengangkut sampah tiap minggunya di lingkungan kampung, karena biasanya hanya ada di daerah kontrakan atau perumahan. Yang terakhir adalah pembangunan drainase mendapatkan skor 5, sangat penting karena di saat musim hujan perkampungan tidak memiliki drainase, mengakibatkan genangan air yang menjadi banjir karena air tidak bisa mengalir dengan baik atau tidak adanya jalan untuk air, sehingga sangat penting untuk pembangunan drainase. Berikut adalah foto dokumentasi. Baik, selanjutnya adalah analisis SWOT. SWOT merupakan singkatan dari strength, kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. SWOT digunakan sebagai kerangka kerja untuk pengorganisasian menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari analisis situasi dari lingkungan internal maupun eksternal. Tujuannya untuk membantu pengambil keputusan, berbagi dan membandingkan ide, untuk membawa tujuan bersama yang lebih jelas dan pemahaman tentang faktor-faktor untuk sukses, untuk mengatur faktor-faktor penting yang terkait dengan keberhasilan dan kegagalan dalam bidang bisnis, untuk menganalisis masalah yang menyebabkan kegagalan di masa lalu, untuk memberikan linearitas pada proses pengambilan keputusan yang memungkinkan ide-ide kompleks untuk disajikan secara sistematis. Untuk itu saya memberikan 4 warna berbeda seperti gambar berikut dari setiap kata SWOT untuk membedakannya. Baik, tahap pertama yaitu menganalisis faktor internal dan eksternal. Yang pertama, menganalisis faktor internal di Kelurahan Kamanisan. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menilai lingkungan internal daerah yang diteliti untuk mengenali fasilitas atau kekuatan dan kelemahan, strategi, fungsi, dan sumber daya yang tersedia yang diteliti pada bagian ini disajikan pada tabel berikut sebagai kekuatan dan kelemahan dengan indikator pendidikan, ekonomi, sumber daya alam, keamanan, sarana, dan prasarana. Dan inilah hasil analisis faktor internal. Tahap selanjutnya yaitu menganalisis faktor eksternal di Kelurahan Kamanisan. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh lingkungan eksternal di wilayah yang diteliti, untuk mengenali daerah yang berkaitan dengan Kelurahan Kamanisan berdasarkan kajian dan penelitian sebelumnya tentang kondisi wilayah di sekitar wilayah studi. Semua ancaman dan peluang dirangkum dalam tabel berikut. Dan inilah analisis faktor eksternal.
Baik seperti terlihat pada tabel internal dan eksternal tadi, secara keseluruhan terdapat 13 kekuatan terhadap 13 kelemahan dan 12 peluang terhadap 7 ancaman pengembangan desa di Kelurahan Kamanisan. Dengan indikator pendidikan, ekonomi, sumber daya alam, keamanan, sarana, dan prasarana. Baik, tahap selanjutnya yaitu memberikan strategi dan solusi. Yang pertama, strategi dan solusi untuk pengembangan pedesaan, strategi ofensif atau bersaing. Dalam strategi ofensif yang terkonsentrasi pada kekuatan internal dan peluang eksternal, strategi berikut diusulkan untuk memanfaatkan prioritas yang tersedia untuk mengembangkan pedesaan di Kelurahan Kamanisan. Dan hasilnya saya sajikan sebagai berikut. Baik, tahap selanjutnya yaitu strategi diversifikasi. Perhatian dalam strategi diversifikasi dikhususkan untuk kekuatan internal dan ancaman eksternal. Berikut disajikan beberapa tuntutan di Kelurahan Kamanisan. Baik, tahap selanjutnya yaitu ringkasan strategi. Dalam strategi tersebut, selain mengedepankan kelemahan internal, dicoba pula memanfaatkan peluang eksternal. Usulan konstitusi dihadirkan untuk menghilangkan kelemahan yang ada di daerah sebagai berikut. Baik, tahap selanjutnya merupakan strategi pertahanan. Dalam strategi tersebut telah diberikan usulan untuk menghilangkan tantangan dan permasalahan yang ada di Kelurahan Kamanisan sesuai dari 12 kelemahan dan 7 ancaman yang ada di Kelurahan Kamanisan tadi seperti berikut. Baik, setelah menganalisis faktor internal, faktor eksternal, dan menghasilkan 13 kekuatan, 13 kelemahan, 12 peluang, dan 7 ancaman. Dari hasil itu kita dapat membuat strategi dan solusi. Strategi dan solusi pun sudah diberikan. Dari semua itu dapat saya tarik kesimpulan, dan inilah kesimpulan saya. Untuk kemajuan proses pembangunan desa di kawasan tersebut, Kelurahan Kamanisan merupakan wilayah yang berpotensi menjadi daerah yang ramai. Karena wilayahnya yang strategis di mana berdekatan dengan pusat pemerintahan provinsi atau KP3B dan beberapa universitas seperti Universitas Sultan Agung Tirtayasa, UIN Sultan Maulana, Universitas Banten Jaya, dan Stikes Salsabila yang ada di Kelurahan Kamanisan. Selain itu, terdapat tempat wisata di Kelurahan Kamanisan, yaitu MBS dan Sport Center yang sedang dibangun. Inilah mengapa yang menjadikan Kamanisan menjadi tempat strategis dan berpotensi menjadi daerah yang ramai. Lembaga pendidikan pun sangat lengkap dari tingkat PAUD atau TK sampai perguruan tinggi. Mayoritas penduduk Kamanisan merupakan seorang pengepul barang bekas, di mana sebagian mereka ada yang menjadi pemilik dan buruhnya dipekerjakan. Pembangunan desa dapat terwujud dari kerjasama tiap elemen dan hubungan pemerintah, desa atau kelurahan. Pembangunan sedang dijalankan dengan fokus infrastruktur seperti program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh, dan pembangunan drainase yang sudah berjalan di beberapa lingkungan yang ada di Kelurahan Kamanisan. Dan berikut adalah usulan untuk pemerintah Kelurahan Kamanisan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada atau mengembangkan desa. Dengan rencana dan strategi di atas, diharapkan setiap hambatan atau ancaman dalam pembangunan Kelurahan Kamanisan dapat diatasi. Namun, tentu ini semua dapat terlaksana dengan semua elemen yang ada di Kelurahan Kamanisan.